Australia bakal jadi salah satu lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia yang tergabung dalam grup C bersama Jepang, Bahrain, Australia, Arab Saudi, dan Cina akan memulai laga pada 5 September mendatang. Australia jelas bukan lawan yang enteng, mengingat Socceroos punya catatan lebih mengilap dibandingkan Indonesia. Di ajang Piala Asia misalnya, Australia setidaknya pernah sekali juara pada 2015. Di putaran final Piala Dunia pencapaian mereka juga sangat mengagumkan. Dari 6 kali keikutsertaan mereka, Australia 2 kali mampu melaju sampai babak 16 besar. Itu tersaji di Piala Dunia 2006 dan 2018. Selain torehan-torehan tadi, saat ini Australia juga dihuni sederet pemain top yang diharapkan bisa melewati pencapaian generasi sebelumnya. Sejauh mana kekuatan Australia? Berikut ulasan tipis-tipis terkait siapa saja pemain yang kudu diwaspadai oleh timnas Indonesia serta sosok juru taktik di balik kebangkitan Socceroos dalam beberapa tahun terakhir. Graham Arnold, bukan orang sembarangan di ranah sepak bola Australia. Sebelum menjadi pelatih, di masa jayanya ia adalah seorang penyerang kenyang pengalaman. Mantan pemain timnas Australia ini kemudian meneruskan karir sebagai pelatih dan sejak 1989 banyak tim yang sudah ia tukangi. Ia kemudian dipercaya menukangi timnas Australia sejak 2018 dengan target bisa menorehkan prestasi di Piala Dunia 2022 Qatar. Hanya dalam waktu 4 tahun, Graham Arnold berhasil membawa Australia kembali lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, mengulang sukses yang mereka raih di Piala Dunia 2006. Benar-benar istimewa pemain yang satu ini. Jika Australia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka Jackson Irvine sedikitnya sudah 3 kali beraksi di pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA. Dalam 2 edisi sebelumnya, Jackson Irvine hadir di Piala Dunia 2018 dan 2022. Mengingat peran dan pentingnya dia bagi tim, pelatih Graham Arnold masih membutuhkan gelandang 31 tahun itu di lini tengah. Tak terbantahkan lagi, melawan timnas Indonesia, Jackson Irvine dipastikan masuk starting 11 dan siap beradu tangguh dengan para penggawa lini tengah tim Garuda yang dimotori Tom Haye. 4 gol yang berhasil ia borong di ronde kedua kualifikasi tak hanya menempatkan timnas Australia mencolok di puncak klasemen grup I, tapi sekaligus mengirimkan sinyal menakutkan bagi lawan kalau dia merupakan striker haus gol. Di Australia, Kusini ingin masuk daftar elit tukang gedor yang sangat diandalkan pelatih Graham Arnold. Masih terbilang muda, 25 tahun, si jangkung kepunyaan Portsmouth, Inggris ini punya kecepatan, gesit, serta tendangan keras terukur plus sundulan mematikan. Tembok terakhir timnas Australia ini adalah seorang legenda. Namanya harum dan semua kiper-kiper muda di Australia ingin seperti Spiderman berusia 32 tahun ini. Latar belakangnya mentereng. Sebelum diculik AS Roma dari AS Belanda, jelang bergulirnya musim 2024-2025, Matthew Ryan sudah lebih dulu dikenal sebagai kiper sejumlah klub beken macam klub Brugge, Valencia, Brighton Hove Albion, Arsenal, serta Real Sociedad. Matthew Ryan juga merupakan veteran Piala Dunia 2018 dan di edisi 2022 ia sukses membawa negaranya lolos ke babak 16 besar. Hadir dalam banyak laga-laga berat pastinya membuat Matthew Ryan tetap percaya diri, meski mendapat gempuran dari penyerang-penyerang timnas Indonesia dan tekanan dari publik Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda untuk pertama kali dalam sejarah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hal itu menyamai pencapaian Vietnam dan Thailand yang masing-masing jadi wakil ASEAN di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Dia mengakui timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong yang menduduki kursi pelatih sejak 2019. Peningkatan ranking FIFA hingga melajunya Garuda ke event-event besar seperti Piala Asia 2023 telah jadi bukti nyata. Namun, berkaca kekuatan Garuda saat ini, timnas Indonesia dianggap harus membuktikan diri. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dianggap bakal jadi ujian sekaligus wadah membuktikan hal itu.
Harus diakui memang level kita masih seperti itu. Kita baru mau mendekati level Asia, kata Kesit. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar. Di fase grup, tim Merah Putih kalah 1-3 dari Iran dan Jepang tetapi berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Hasil itu sudah cukup membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase gugur, langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus terhenti di tangan Australia dengan skor 0-4. Melihat hasil yang diraih, Timnas Indonesia cuma bisa mengalahkan Vietnam yang merupakan tim Asia Tenggara. Sementara 3 kekalahan didapat saat menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik. Kesit pun berharap Timnas Indonesia bisa terhindar dari hasil buruk yang didapatkan Vietnam dan Thailand yang sama-sama jadi juru kunci di putaran ketiga. Ini bisa dijadikan pengalaman juga untuk bisa menjadikan level Indonesia naik. Bisa menembus 4 besar, putaran ketiga, jelas Kesit. Timnas Indonesia akan memulai grup C putaran ketiga dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, Garuda akan menjamu Australia 5 hari berselang. Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih mencari pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Saat ini, PSSI dikabarkan telah mengantongi sejumlah calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Justinus Laksana, pengamat sepak bola membocorkan nama yang menjadi incaran yakni kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, MLS, Martin Paes. Seperti yang diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung September mendatang setelah pertandingan grup F berakhir. Pemain naturalisasi Sendri juga terbukti berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu dalam memperkuat skuad, jumlah pemain naturalisasi akan bertambah jelang ronde 3 kualifikasi. Martin Paes sendiri menjadi kandidat terkuat, ia juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024 lalu. Paes juga mengaku telah siap membantu Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya, momen ini akan menjadi spesial lantaran ajang tersebut akan berlangsung di Amerika dan bisa bermain di Dallas kembali. Status Martin Paes jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah menjadi WNI, Martin Paes belum dapat berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI. Hal ini dikarenakan Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar Paes bisa membela Timnas Indonesia. PSSI juga telah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sehingga saat ini penggemar sepak bola dapat menunggu proses CAS dan sidang untuk menentukan status Martin Paes. Di lain sisi, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang.